Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran kita akan kita lanjutkan dengan mengerjakan tadribatun atau latihan-latihan. Maka simaklah video panduan berikut ini. Masih dalam pelajaran ketiga ya, dengan fil fasli ya, di dalam kelas. Taib. Kita mulai dengan latihan yang pertama. Alif. Rattibil kalimatil atiyati ya. Rattibil kalimatil atiyati wabda bil kalimatil lati tahtaha khattun. Ya, ini ada salah harokat yang harusnya rattibil kalimatil atiyata wabda bil kalimatil lati tahtaha khattun. Ya. Urutkanlah kalimat berikut ini dimulai dengan kata yang bergaris bawah. Ya. Susunlah menjadi kalimat yang benar dengan dimulai dari kata yang bergaris bawah. Semuanya ada garis bawahnya kecuali nomor 4 dan nomor 5. Ya. Nomor 4 itu kata yang bergaris bawah adalah baiti. Ya. Sedangkan nomor 5 kata yang bergaris bawah adalah hal. Jadi kalian tulis dulu, kalian beri garis dulu nomor 4 dan 5. Bacalah teks di halaman 19 untuk membantu dalam menyusun kalimat agar menjadi kalimat yang benar. Ya. Jadi kalau kalian bingung, silakan dilihat halaman sebelumnya untuk membantu. Ba ajib kama fil misali. Jawablah sebagaimana contoh. Contohnya seperti itu. Kalian baca yang di dalam kotak hijau. Jawablah dengan menggunakan kata la, menggunakan la atau na'am jika pertanyaan dimulai dengan kata hal. Kalau setiap ada pertanyaan yang dimulai dengan kata hal, maka jawabannya ada dua kemungkinan, na'am atau la, ya atau tidak. Tapi dalam hal ini kalian jawab semuanya dengan kata na'am. Ya, semua kata na'am. Perhatikan pertanyaannya. Hal zahabta ilal madrasati? Apakah kamu zahabta ilal madrasati? Pertanyaannya, apakah kamu pergi ke sekolah? Maka jawabannya apa? Na'am zahabtu. Yang tadi zahabta, sekarang zahabtu, karena kamu yang jawab. Na'am zahabtu ilal madrasati. Ya, saya pergi ke sekolah. Sama ketika kalian ditanya hal ghasal tal malabisa, maka jawabannya apa? Ya, seperti itu. Hal fatahtan nafidata, jawabannya juga seperti itu. Silakan dilihat tabelnya untuk memudahkan kalian menjawab. Ya. Baik. Nah, yang jim ini agak buram gambarnya, jadi tidak masalah. Jim ajib kama fil mithalain, jawablah sebagaimana dua contoh ini. Ya. Ya, contohnya itu dilihat contohnya baik-baik. Sebagaimana pada soal sebelumnya, kata tanya yang digunakan, apabila kata tanya yang digunakan berupa hal, maka jawabannya bisa na'am atau la. Tapi di sini semuanya menjawab dengan la. Kenapa? Ya. Namun pada soal kali ini semua jawabannya dimulai dengan kata la. Kenapa? Nah, semua soal dimulai dengan kata la. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan kata jawaban yang ada di dalam kurung berbeda dengan kata pertanyaannya. Ya, ini misalnya hal zahaba Hasanun ila suki, jawabannya al masjidi. Maka yang ya jawabannya al masjidi. Nah, beda kan? Pertanyaan apakah Muhammad Hasan itu pergi ke pasar? Ya, tentu jawabannya karena di dalam kurung adalah masjid, maka jawabannya la zahaba Hasanun ilal masjidi, tidak Hasan pergi ke masjid. Paham ya? Contoh yang kedua, hal katabat Fatimatur risalata, jawabannya al wajibah. Nah, jadi apa? Ketika ditanya hal, maka jawabannya ada na'am atau la.
tapi di sini semua menjawab pakai la. Kenapa? Karena jawabannya berbeda dengan pertanyaan. Apakah Fatimah menulis surat? Jawabannya tidak. La katabat Fatimatul wajibah, tidak. Fatimah menulis PR. Ya, seperti itu. Yang terakhir, nah ini gampang, ini mudah. Insyaallah ketika kalian sudah bisa atau sudah hafal tabel perubahan fiil tadi, insyaallah kalian bisa menjawabnya. Huwa dhahaba, hiya dhahabat, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Sami'a apa? Seperti itu seterusnya. Huwa sami'a, hiya titik-titik dan seterusnya, ya. Isilah titik-titik berikut ini sebagaimana contoh, ya. Cara pengerjaannya sama dengan soal pada halaman 14 yang lalu. Untuk memudahkannya, untuk memudahkan pengerjaan, silahkan dilihat pada video panduan pengerjaan soal sebelumnya, atau lihatlah tabel perubahan fiil yang sudah kalian catat atau kalian hafalkan. Nah, demikian ya, silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk difoto kemudian dikirimkan kepada kami. Dan tolong semua anak-anak wajib untuk mengirim. Jika tidak, ya sudah, itu kerugian akan ditanggung sendiri oleh kalian, ya. Niatkanlah ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, karena itu salah satu sebab kita dimudahkan untuk paham dalam pelajaran, ya. Jangan niat karena takut kepada orang tua ketika tidak belajar, tapi niat ikhlas karena Allah, maka kita akan mudah untuk paham dalam pelajaran. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah memberikan taufik kita kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.